Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk, ketinggian, dan susunan bangunan dalam mata kuliah Sistem Ekologi dan Arsitektur Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan. Jadi setelah mengikuti materi ini, harapannya mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori ekologi arsitektur 2 dalam bahan kajian bentuk, ketinggian, dan susunan bangunan. Yang pertama tentang bentuk bangunan ya, atau building shape. Jadi prinsip perancang tapak bangunan yang lebih kecil untuk hunian tertentu dan menghindari langit-langit yang tinggi itu adalah prinsip bagaimana membentuk bangunan dengan konsep green building atau yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Hal itu dikombinasikan untuk mengurangi kebutuhan ventilasi secara signifikan. Jadi tidak hanya merancang bangunan yang kecil, tipis, ataupun yang bukan yang masif, tetapi juga membatasi ketinggian langit-langit sehingga contohnya salah satu kebutuhan ventilasi itu dapat diminimalisir. Secara umum bentuk bangunan kalau bisa diilustrasikan mungkin bisa dilihat gambar yang di sebelah kiri. Jadi bagaimana kita menempatkan bangunan dalam tapak itu pasti mempertimbangkan beberapa hal yang ada di luar bangunan tersebut. Misalnya aktivitas parkir, bagaimana parkir itu tetap dijaga jaraknya dengan bangunan karena parkir itu ada kegiatan yang menghasilkan polusi. Kemudian aktivitas pertanian ataupun ruang terbuka hijau yang mungkin memberikan dampak berupa serangga ataupun yang lainnya, hama dan sebagainya, itu juga perlu dijaga jaraknya dengan bangunan. Kemudian on-site smoking, nah itu mungkin bisa dikelola atau di manajemen supaya tidak memberikan dampak terhadap bangunan. Jadi menempatkan bangunan itu juga mempertimbangkan aktivitas yang kita tempatkan di luar bangunan. Secara umum mungkin ini ilustrasi dari prinsip perancangan bangunan mempertimbangkan prinsip ekologi. Jadi kebutuhan ventilasi atau pergantian udara akan tergantung dari volume ruangan, yaitu dari panjang dan lebarnya, luasnya, dan juga ketinggiannya, sehingga ada volume tadi yang dipengaruhi oleh ketinggian langit-langit. Nah, biasanya bangunan itu didesain dengan mengikuti standar, misalnya langit-langit satu ruangan itu ditetapkan sesuai dengan bangunan pada umumnya, tapi sebenarnya itu masih bisa diatur. Jadi jika semakin rendah langit-langit sebuah ruangan atau bangunan, maka semakin kecil tingkat ventilasi yang harus dilakukan atau tingkat pengondisian udara ya, sirkulasi udara yang terjadi di ruangan tersebut. Sehingga jika semakin kecil tingkat ventilasi, semakin kecil pula usaha untuk mengkondisikan udara di ruangan tersebut. Jadi sebenarnya itu nanti akan tergantung dari jenis ruangan atau jenis aktivitas penggunaan di dalam ruangan tersebut. Jika masih memungkinkan langit-langitnya tidak harus begitu tinggi sehingga usaha untuk mengkondisikan udaranya bisa ditekan. Nah, untuk relevansikan antara bentuk, ketinggian, dan susunan bangunan sesuai dengan prinsip green design, itu kita perlu tahu dulu prinsip green design itu apa. Jadi intinya ada 3 prinsip dari green building, atau dalam konteks ini adalah green design dalam bangunan. Yang pertama adalah resource conservation, yaitu berkaitan dengan konservasi energi, air, tanah, dan juga alam. Alam ini secara umumnya ya, di apa saja yang ada di alam. Ya, alam itu sebenarnya juga ada energi, air, dan tanah. Kemudian resource efficiency, yaitu efisiensi energi, air, ruang, dan material. Itu bagaimana pengelolaannya. Dan yang terakhir adalah resource sharing, yaitu
bagaimana penggunaan fasilitas atau sumber daya yang ada di tapak itu digunakan secara bersama atau misalnya public facilities on transport, housing, and working. Jadi bagaimana penyediaan fasilitas publik, fasilitas transportasi publik sehingga sirkulasi atau mobilisasi manusia itu sebenarnya bisa mendukung konservasi dan efisiensi sumber daya. Juga sharing facilities, jadi misalnya ada fasilitas yang digunakan secara bersama. Yang pertama berkaitan dengan konservasi energi. Kalau dilihat dari definisinya, konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan. Jadi konservasi energi ini intinya adalah bagaimana kita mengelola energi yang kita gunakan ataupun manfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, baik itu pendinginan ataupun pemanasan ataupun aktivitas yang lainnya ya, pencahayaan dan pengawaan sebagainya, tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan. Jadi sebenarnya konservasi energi ini sudah bisa kita lakukan sejak tahap bangunan. Jadi bagaimana pertimbangan penggunaan energi atau efisiensi konservasi energi saat kita proses konstruksi bangunan tersebut, tidak hanya saat operasional. Nah, ini contohnya mungkin pertimbangan tinggi bangunan untuk mencapai konservasi energi. Jadi ada satu bangunan yang mungkin dibutuhkan untuk bertingkat, tapi untuk meminimalisir penggunaan energi, penggunaannya dan sebagainya, itu mungkin bisa dilakukan dengan menerapkan konstruksi atau struktur split level ya, mungkin untuk meminimalisir kebutuhan akan elevator. Jadi pertimbangannya misalnya yang pertama meminimalisir penggunaan lift pada bangunan bertingkat, ataupun jika terpaksa untuk menggunakan lift itu bisa menggunakan sensor yang bisa membantu dia untuk lebih efisien. Jadi ada proses konservasi energi yang terjadi. Kemudian misalnya ketinggian langit-langit yang memungkinkan cahaya memantul dan menghemat energi untuk pencahayaan dan pengondisian udara. Jadi sebenarnya konservasi energi ini mencangkup efisiensi tadi, bagaimana kita secara rutin melakukan aktivitas untuk menunjang konservasi energi. Ini contohnya aktivitas ini perencanaan bangunan yang mempertimbangkan konsep tersebut sehingga konsepnya bisa dibangun dengan split level yang meringankan perjalanan pengguna itu ke lantai atas. Lalu mungkin yang kedua masuk ke efisiensi. Nah, ini mungkin yang paling banyak bisa dilakukan berkaitan dengan bentuk bangunan saja, itu adalah efisiensi material. Nah, ini contohnya penggunaan modul bangunan, ketinggian bangunan, dan elemen bangunan yang berbeda-beda akan mengurangi tingkat efisiensi bangunan dari aspek pengadaan ataupun penggunaan material. Jadi contohnya adalah jika ada bentang balok ataupun modul jarak antar kolom yang berbeda-beda, itu akan meningkatkan konsumsi material ataupun sumber daya yang lain. Apalagi terlebih lagi jika kolom satu dengan yang lain tidak segaris atau tidak paralel, sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar untuk memastikan bangunan ini bisa berdiri atau bisa terbangun dengan kokoh. Nah, tentu saja upaya yang dilakukan untuk membangun satu modul dengan lebar sekian, misalnya kita anggap ini lebarnya X dengan lebar yang Y ataupun lebar Z,
itu akan berbeda. Nah, jika satu bangunan itu punya ukuran modul yang berbeda-beda, nah itu akan membuat efisiensinya berkurang, gitu. Tingkat efisiensinya berkurang, sehingga disarankan untuk membuat modul bangunan yang cukup teratur, gitu ya, cukup seragam, sehingga tidak terjadi tidak menambah usaha untuk membangun bangunan yang lebih rumit dikerjakan. Yang kedua, ini bentuk bangunan yang efisien material. Jadi yang pertama, pertimbangannya untuk membuat bentuk bangunan yang efisien itu adalah mencari material standar dan umum dijual di sekitar tapak. Nah, ini mungkin bisa dibayangkan ya, jika kita mencari keramik ataupun pintu dengan ukuran standar, misalnya ukuran pintu kamar mandi adalah 70, kemudian ukuran pintu kamar ataupun pintu bangunan dan pintu ruangan yang lain itu 80 sampai dengan 85 cm, itu mungkin akan lebih efisien. Istilahnya kita tidak akan membutuhkan usaha lebih untuk mencari yang tidak umum, gitu. Nah, kalau bukan berarti itu tidak baik ataupun salah, gitu ya, tapi untuk mencapai atau mempertimbangkan prinsip efisien material, mungkin itu yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah menyiapkan dan memasang material tanpa tukang dengan kemampuan yang spesifik. Nah, ini mungkin juga untuk desain-desain tertentu ataupun material-material tertentu mungkin dibutuhkan tukang atau tenaga ahli dengan kemampuan yang lebih spesifik atau lebih detail daripada tukang yang biasa. Misalnya bukan tukang kayu biasa atau tukang batu biasa, tetapi ada spesifikasi yang dibutuhkan lebih agar material itu ataupun elemen itu terpasang dengan baik dan kokoh. Sehingga pemilihan-pemilihan yang standar dan umum itu lebih intinya mungkin bisa lebih meminimalisir biaya ataupun usaha. Kemudian mengolah kembali material sisa dari proses pemasangan pada bagian lain bangunan atau pada masa pembangunan ulang. Nah, ini mungkin yang sedang banyak dilakukan, yaitu menggunakan material bekas untuk digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan yang baru. Ini bisa misalnya dari pintu bekas atau kusen bekas yang bisa digunakan kembali. Nah, itu juga ada nilai tambah untuk efisiensi material jika menggunakan material daur ulang ataupun material yang digunakan ulang, reuse dan recycle. Nah, ini adalah contoh bentuk bangunan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk efisiensi. Jadi misalnya pada umumnya bentuk batu bata itu adalah persegi. Nah, itu ya, untuk membuat bangunan yang meliuk-liuk ataupun bentuk kaca yang meliuk-liuk atau seperti apa, itu akan membutuhkan proses tambahan atau proses khusus atau pemesanan material yang berbeda gitu ya, atau yang khusus. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan, tapi itu kembali lagi, sebenarnya desain harusnya sudah bisa dari awal mempertimbangkan hal itu. Misalnya kalaupun diperlukan untuk mencari material yang tidak standar atau tidak umum, nah itu bisa didukung dengan bagaimana material itu nantinya secara berkelanjutan bisa digunakan kembali oleh pengguna dalam pembangunan ulang ataupun yang lain. Nah, ini contohnya pemilihan, pemotongan, dan pemasangan material akan mengacu pada bentuk bangunan. Jadi kalau bentuk bangunan kita adalah lengkung-lengkung seperti ini, otomatis kalau kita ingin menerapkan fasad dari kaca, mungkin kaca yang kita pilih harus kaca yang bisa mendukung bagaimana bangunan itu terbentuk nantinya. Misalnya mencari kaca yang melengkung, mencari kaca dengan ketinggian luasan ya, ukuran seperti apa dan sebagainya. Nah, itu mungkin jika dirasa bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih ramah lingkungan ataupun yang efisien tadi, itu akan lebih baik daripada yang membutuhkan usaha yang besar.
Nah, ini contoh lagi pemilihan bentuk jendela dengan memperhatikan efisiensi pemotongan batu bata. Jadi dalam proses pasangan dinding ataupun pasangan kusen jendela dan pintu, nah itu pasti ada proses pemotongan batu bata untuk material dinding bata. Jadi jika mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi jika kita menerapkan jendela dengan bentukan persegi gitu ya, nah itu mungkin kita akan melakukan pemotongan bata, tapi bata itu kemungkinan masih sangat bisa digunakan untuk sisi yang lain atau bagian yang lain, karena hasil potongan batu batanya itu masih berbentuk persegi, jadi masih bisa digunakan untuk, apalagi kalau dindingnya ekspos batu bata seperti ini. Tetapi jika kita menerapkan jendela dengan bentuk melengkung ya, melengkung, kemudian lingkaran dan sebagainya yang menggunakan bentuk lengkung, nah itu mungkin ada proses pemotongan batu bata seperti yang di atas yang menghasilkan limbah atau sisa pemotongan itu yang mungkin tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena bentuknya itu sudah tidak persegi, jadi bentuknya sudah segitiga, trapesium dan sebagainya yang mungkin tidak bisa kita pasangkan di sisi yang lain. Nah, barangkali seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi bukan berarti limbah batu bata itu tidak bisa diolah menjadi bagian bangunan yang lainnya. Ya, asalkan kita sudah bisa memperkirakan, oh iya nanti bangunan material ini akan digunakan kembali untuk elemen yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan efisiensi energi. Jadi susunan massa dalam tapak, naungan satu bangunan dengan bangunan yang lain, dan posisi bangunan terhadap vegetasi ataupun ketinggian lantai akan mempengaruhi beban pendingin pada bangunan di daerah tropis. Nah, ini mungkin tadi yang berkaitan dengan ketinggian di awal. Tetapi tidak hanya itu, susunan bangunan di dalam tapak, jika bangunan itu mungkin jika tapak itu terdiri dari beberapa massa bangunan, kemudian setiap bangunan akan memberikan naungan kepada sisi bangunan yang lain. Nah, itu akan mempengaruhi beban pendingin di dalam ruangan, khususnya untuk kawasan daerah tropis yang membutuhkan pengondisian udara proses pendinginan. Nah, ini mungkin pertimbangannya yaitu bagaimana tinggi bangunan akan mempengaruhi efisiensi energi sebuah bangunan. Jadi ini adalah satu potongan bangunan bandara yang secara prinsip sebenarnya penggunaan efektifnya hanya di bagian ini, yaitu AC zone ini tadi ya, yang ada penggunanya. Sedangkan untuk bagian atasnya atau langit-langitnya, karena bandara biasanya itu langit-langitnya tinggi karena bangunan publik ya, diakses oleh banyak orang sehingga butuh area transisi udaranya. Nah, itu biasanya tidak digunakan AC. Nah, ini pertimbangannya adalah menggunakan AC pada ketinggian efektivitas di dalam bangunan dan membuat lubang pertukaran udara panas ya. Jadi udara buangan dari gas yang dibuat manusia ataupun aktivitas lain di dalam ruangan tersebut. Jadi sebenarnya tinggi bangunannya kan tidak harus tinggi sekali ya seperti ini, tapi bisa diatur melalui zonasi AC itu ditempatkan di mana. Otomatis tidak efisien jika AC-nya ditempatkan di langit-langit ataupun di dinding bagian atas yang itu tidak digunakan oleh manusia. Nah, pertimbangannya agar tinggi bangunan itu akan bisa mendukung efisiensi energi adalah ketinggian bangunan mempertimbangkan volume pengguna, jadi berapa jumlah orang, jumlah kapasitas maksimal bangunan tersebut, lalu jenis aktivitasnya, apakah aktivitas pasif seperti membaca, duduk, kemudian mungkin termasuk makan gitu ya, atau aktivitas aktif seperti olahraga, seperti memasak dan sebagainya yang berdampak pada panas atau gas yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Jadi contohnya tadi kita ambil bandara, misalnya bandara ini aktivitasnya sebenarnya campur, mungkin ya, ada yang aktif ada yang pasif, tetapi volume atau kapasitas penggunanya itu sangat besar sehingga pertimbangan ketinggiannya seperti ini. Tapi tetap ini yang kedua,
menerapkan sistem pengondisian udara pada ketinggian efektif saja. Jadi biasanya yang dilakukan bandara adalah membuat box-box AC ataupun exhaust fan ataupun kipas pada ketinggian mungkin 2 meter atau 2,5 meter, di mana itu adalah ketinggian maksimal pengguna akan beraktivitas. Nah, ini berkaitan dengan susunan bangunan atau tata massa ya, di dalam tapak terhadap efisiensi energi. Jadi mungkin ini adalah contoh untuk tapak dengan bangunan yang banyak ya, yang masanya masa majemuk yang bersusun gitu ya. Jadi terutama untuk bangunan bertingkat tinggi. Jadi bangunan bertingkat tinggi itu akan memberikan naungan kepada bangunan yang sebelahnya, bangunan lainnya. Ini seperti yang terlihat pada bayangan yang dihasilkan oleh satu bangunan ini ke tapak di belakangnya seperti itu. Jadi secara prinsip sebenarnya bangunan as a single building atau sebagai satu bangunan sendiri itu dia harus bisa memiliki karakteristik yang bisa ditembus angin. Jadi harus ada cross ventilation antara satu sisi bangunan ke sisi bangunan yang lain. Ini kan secara prinsip ventilasi gitu ya. Tapi jika bangunan itu ternyata harus ditempatkan berdampingan dengan bangunan yang lain, nah itu harus ada pertimbangan jarak atau posisi tatanan massa gitu ya. Jarak antar massa ataupun posisinya. Maksudnya arah hadapnya satu massa bangunan dengan massa bangunan yang lain. Jadi misalnya contohnya ini dia harus bisa cross ventilation dan otomatis udara yang keluar dari sisi yang satu ini tidak sebaiknya tidak mencemari udara di bangunan. Maksudnya tidak masuk ke bangunan yang lain yang terlalu dekat. Sehingga itu bisa membuat udara di bangunan yang di tengah mungkin menjadi lebih kualitasnya lebih buruk seperti itu. Nah, atau bisa juga bagaimana satu bangunan dan bangunan yang lain itu bisa saling memantulkan apa ya istilahnya udara gitu ya, mungkin bisa kembali lagi ke bangunan ini. Nah, sehingga mungkin jika kita menetapkan tatanan massa itu harus diberi jarak sehingga yang di tengah ini mungkin bisa dieliminasi dan ditempatkan di area yang lain yang mungkin cenderung tidak akan saling memberikan dampak penghawaan seperti itu. Jadi nantinya meskipun udara yang dari sini keluar dari bangunan yang pertama keluar itu tidak langsung masuk ke bangunan yang satunya, tapi mungkin di sini bisa ditempatkan ruang hijau yang bisa menjadi filter dari udara yang keluar dari satu bangunan yang menuju ke bangunan yang lainnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.